Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Damasus Budi Hudson, NIM 2019 520133. Program Studi Teknik Sipil Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Konstruksi Jembatan kelas D dengan dosen pengampu Muhammad Sadila, Sarjana Pendidikan Magister Teknik. Tugas besar yang diberikan kali ini yaitu survei jembatan, dan setiap mahasiswa memiliki satu jembatan, tidak boleh sama. Poin pertama yaitu lokasi dan nama jembatan. Untuk lokasi jembatan yang saya survei yaitu di Jalan Joyo Suku Agung, Merjosari, Kota Malang. Dan nama jembatannya yaitu Jembatan Joyo Suku Agung. Dan alat ukur yang kami gunakan pada saat survei yaitu rollmeter. Rollmeter sendiri adalah alat ukur panjang yang bisa digulung dengan panjang mulai 5 meter sampai 50 meter. Rollmeter lebih dengan sebutan meteran atau dikenal dengan pita ukur. Rollmeter ini pada umumnya dibuat dari bahan plastik atau plat besi tipis. Satuan yang dipakai dalam rollmeter yaitu milimeter atau sentimeter, feet atau inci. Pita ukur atau rollmeter tersedia dalam ukuran panjang 5 meter, 10 meter, 30 meter, sampai 50 meter. Pita ukur umumnya dibagi pada interval 5 mm atau 10 mm. Kemudian yang kedua yaitu bentuk dan tipe jembatan. Bentuk dan tipe jembatan pada survei kami kali ini yaitu jembatan gelagar. Jembatan gelagar sendiri adalah jembatan yang paling sederhana dan banyak digunakan di Indonesia, seperti yang kita lihat pada gambar yang di samping. Dasarnya terdiri dari balok horizontal yang didukung oleh abutmen. Pada jembatan yang lebih panjang perlu ditambahkan pilar yang disesuaikan dengan perencanaan jembatan. Kemudian yang berikutnya, ketiga, bahan dan material, yaitu beton bertulang T. Beton bertulang T adalah balok dan plat beton dicor secara bersamaan, di mana antara balok dan plat menyatu secara monolit, sehingga ada bagian plat yang bekerja bersama-sama dengan balok dalam memikul beban. Pada kondisi ini, ada bagian plat yang berfungsi sebagai sayap atas dari balok. Balok seperti ini disebut balok T. Kemudian yang keempat yaitu dimensi. Dimensi bagian A yaitu lebar jembatan, sama dengan 5,50 meter persegi. Lebar jembatan adalah seluruh lebar bagian jembatan yang digunakan untuk menerima beban lalu lintas. Kemudian yang poin B, panjang atau bentang jembatan, yaitu 10 meter kubik. Panjang atau bentang jembatan adalah jarak antara dua kepala jembatan. Panjang atau bentang jembatan yaitu jarak antara dua kepala jembatan. Ada dua cara dalam menentukan bentang dalam pembangunan jembatan, yaitu sungai yang merupakan limpasan banjir dan sungai yang bukan limpasan banjir. Poin C yaitu trotoar. Pada survei kali ini atau pada jembatan yang kami survei tidak memiliki trotoar, jadi kami tidak mengisi angkanya di sini. Kemudian trotoar sendiri adalah lantai tepi dari plat jembatan yang berfungsi menahan beban-beban
yang terjadi akibat tiang sandaran, pipa sandaran, beban trotoar, dan beban pejalan kaki. Lantai kendaraan adalah bagian tengah dari plat jembatan yang berfungsi sebagai perlintasan kendaraan. Kemudian poin D yaitu sandaran atau railing sama dengan 10 meter. Sandaran atau railing adalah media pengaman pada hunian bertingkat yang dipasang di jembatan. Bentuknya berupa dinding atau pagar yang dilengkapi dengan pegangan tangan, seperti yang kita lihat pada gambar di sebelah kanan ini. Kemudian dimensi poin E yaitu landasan atau expansion joint sama dengan 10 meter kubik. Landasan adalah suatu bagian ujung dari suatu bangunan atas jembatan yang berfungsi menyalurkan gaya-gaya reaksi dari bangunan atas ke bangunan bawah. Kemudian yang berikutnya, tumpuan atau bearing. Tumpuan atau bearing adalah semua beban yang diterimanya akan diteruskan ke bumi dengan sesingkat-singkatnya. Bagian yang meneruskan beban itulah yang disebutkan perletakan atau tumpuan. Selain meneruskan beban, perletakan juga akan memikul konstruksi tersebut. Dimensi poin ke G yaitu gelagar. Yang pertama, gelagar memanjang. Gelagar memanjang merupakan tumpuan plat lantai kendaraan dalam arah memanjang. Kemudian H, gelagar melintang. Sebelumnya, gelagar memanjang memiliki dimensi 10 meter kubik, 10 meter persegi, dan gelagar melintang memiliki dimensi 1,5 meter persegi. Gelagar melintang merupakan gelagar yang berada di bawah lantai kendaraan melintang dengan sumbu jalan untuk menahan beban di atasnya, yang merupakan beban dari lantai kendaraan. Beban gelagar memanjang dan muatan hidup atau beban lalu lintas yang berada di atasnya. Kemudian dimensi poin ke I, yaitu ikatan angin atau rem. Ikatan angin atau disebut juga dengan keras angin atau bracing kuda-kuda adalah salah satu komponen rangka dari suatu bangunan di bagian atap atau pada bagian atas yang posisi pemasangannya ada di bagian kuda-kuda baja. Kemudian poin J, sayap jembatan dengan dimensi 5,50 meter persegi. Dinding sayap atau wing well, dinding sayap adalah bagian dan bangunan bawah jembatan yang berfungsi untuk menahan tegangan tanah dan untuk memberikan kestabilan pada posisi tanah terhadap jembatan. Yang berikutnya yaitu dimensi poin ke K, oprit. Oprit jembatan merupakan segmen jalan yang menghubungkan jalan raya dengan jembatan. Fungsi menghubungkan mengandung pengertian bahwa oprit secara geometri harus memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan yang akan pindah dari trase jalan raya ke trase jembatan. Poin yang berikutnya yaitu dimensi tebal lapis aspal 0,05 meter persegi. Ketebalan minimum lapisan ini adalah 5 cm. Lapis paling atas disebut lapis permukaan atau lapis fondasi atas, atau yang biasa disebut dalam bahasa Inggris aspal, concrete, wearing course atau ACWC. Nama lainnya adalah laston lapis aus, karena bagian inilah yang langsung berhadapan dengan tekanan ban kendaraan di jalan raya. Yang berikutnya yaitu abutment.
Yang kelima yaitu abutment. Abutment adalah bangunan bawah jembatan yang terletak pada kedua ujung pilar-pilar jembatan, berfungsi sebagai pemikul seluruh beban hidup atau angin, kendaraan, dan lain-lain, dan beban mati atau beban gelagar dan lain-lain pada jembatan. Untuk tipe pondasi pada jembatan yang saya survei yaitu T terbalik dengan lebar 4,7 meter persegi dan tinggi 2,10 meter persegi. Kemudian yang keenam yaitu fondasi. Fondasi merupakan bagian pada jembatan yang berfungsi menerima beban-beban dari bangunan bawah dan menyalurkan ke tanah. Dan tipe fondasi pada survei saya yaitu tipe dangkal dengan lebar 4,7 meter persegi dan tinggi 0,7 meter persegi. Oke, sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.